Ini masih ada yang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari assalatu berda wa dinil haq liyazirahu ala dini wa kafa bi syahida asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nabi ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya baik teman-teman. Suara saya terdengar? Tadi putus-putus, Pak. Putus-putus ya? Putus-putus ya. gitu, Pak. Karena saya sendiri juga lagi ngehang ininya laptopnya ya, udah nggak apa-apa lah. Nanti akan kembali normal dengan sendirinya dan tolong informasikan ke temannya yang baru gabung, bukannya tidak mau di ACC tapi karena memang sedang loading ya. Jadi nggak bisa ACC ya. Sedikit perkenalan diri dulu ya, nama saya Hasbi Asidiki. Saya dulu S1-nya di Universitas Pancasila ya. Saya sebenarnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis kalau sekarang ya. Kalau dulu itu Fakultas Ekonomi ya. Jadi ada kata bisnisnya itu tahun 2000 berapa tuh ya? 2014 atau 2015. Nah, tapi saya selama kuliah sendiri berangkat. Izin Pak, suaranya hilang. Suaranya hilang? Iya Pak. Tapi terdengar putus-putus gitu ya? Ini udah jelas lagi, Pak. Oh iya. Nggak apa-apa sih, ini saya rekam ya, saya rekam dan insya Allah nanti akan saya publish di YouTube ya, di akun saya. Jadi ya insya Allah nanti teman-teman akan mendengar suara saya secara jelas ya, karena kalau rekaman itu dia berdasarkan yang merekamnya ya. Nanti insya Allah ada rekamannya ya. Oke, teman-teman saya lanjutkan ya. Saya dulu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekarang, lalu dari S2 saya di Ekonomi Syariah ya di Universitas Az-Zahra ya. Lalu saya sendiri bermula dari mengajar ekonomi syariah dulunya ya di Fakultas Ekonomi ya. Lalu tahun 2017 ya itu ada penggabungan ya pada mata kuliah wajib umum ya, MKWU ya, ada MKWN ya, mata kuliah wajib nasional ya. Suara saya masih jelas ya? Masih, Pak. Oke, saya lanjut. Ya, ada penggabungan beberapa fakultas-fakultas ya pada tahun 2017 ya. Mata kuliah agama saya dapatnya dan juga mata kuliah pendidikan Pancasila. Saya sangat senang sekali ya mengajar mata kuliah agama. Kenapa? Karena saya merasa mengajar pada orang-orang yang istilahnya itu seakidah gitu ya, atau homogen ya, satu akidah gitu kan. Walaupun saya berpengalaman juga mengajar di ekonomi syariah ya, tapi terkadang ketika mata kuliah ekonomi syariah itu ada beberapa yang mungkin ya tidak seakidah tapi mempelajari ekonomi syariah ya. Oleh karena itulah saya harus jaga-jaga ya, jangan sampai orang lain maksudnya yang di luar agama saya itu tersinggung gitu ya. Nah, tapi kalau dengan agama Islam ini ya mungkin saya lebih leluasa ya, karena kita seakidah udah saling memahami lah ya, sudah saling mengerti gitu ya. Misalkan tentang fakta sejarah ya, tentang ketuhanan ya. Nah, jadi saya lebih leluasa ya. Oh ya, status saya sudah menikah ya. Status saya sudah menikah dengan 4 orang anak ya dan 1 orang istri ya. Terus
Apalagi tinggal sekarang di Cipayung ya, Ceger, Jakarta Timur ya. Oh ya, sebelumnya di sini Islam semua ya. Oh, ini suaranya agak-agak ini ya. Saya mana ya? Oh, wifi-nya di bawah ya kayaknya. Ya, saya tinggal di Ceger. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan mengenai saya? Nggak usah ya. Oke. Tadi saya menanyakan. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman lagi. Oh ya, sebelumnya ini ya, ternyata kita mulainya itu seharusnya dari 2 minggu yang lalu ya. Karena saya dapat informasi. Jadi kita agak mundur katanya 2 minggu. Konsekuensinya kita harus ada kuliah pengganti 2 kali ya. Kuliah pengganti 2 kali. Mungkin insya Allah pekan depan lah ya kita mulainya ya. Apa namanya, nanti kita diskusikan lewat grup ya. Oke, teman-teman, ada yang mengirim apa surat ya, mengirim pesan. Siapa nih? Oh iya, ada yang mau. Oh, izin ke toilet. Oke. Ini insya Allah Islam semua ya. Islam, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Kalau ada yang non Islam ya mungkin ya tanggung sendiri ya. Jangan tersinggung ya. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Saya juga tidak akan menyinggung orang lain sih sebenarnya, takutnya ya namanya ini ya agama Islam ya. Mungkin teman-teman sudah dari lahir ya. Oh, ini dari lahir semua atau ada yang mualaf? Dari lahir, Pak. Alhamdulillah ya, dari lahir ya. Nah, tapi jangan salah juga loh, yang mualaf itu malah terkadang malah lebih semangat ya daripada yang dari lahir ya. Oke, kita dari SD ya udah belajar pendidikan agama Islam ya. Kita dari SMP, SMA ya. Nah, lalu apa sih sebenarnya agama Islam itu ya? Nah, saya mau coba pakai whiteboard ya, bisa nggak? Nah, dari SD kita sudah belajar agama Islam ya. Nah, agama ya sering sekali ketika ya. Nah, arti din itu sendiri adalah banyak ya. Nah, ya ada artinya itu adalah simpul ya, simpul. Dan Islam ya, Islam itu adalah ada yang gabung ya. Banyak pantas. Oke. Nah, udah bisa. Bismillah ya. Belum nyata ya. Oh, udah bisa nih. Nah, adinul Islam ya, yaitu agama Islam. Din ini ya adalah ikatan ya. Dan Islam ini adalah keselamatan Allah, keselamatan ya. Jadi kurang bagus ya. Nah, adinul Islam itu ada di dalam Quran surat Al-Maidah ya. Al-Maidah ayat
ketiga ya. Inad dina indallahil Islam ya. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam ya. Nah, kita sebagai seorang penganut agama Islam ya, wajib ya untuk mengikuti ya. Kenapa sih kok kita harus mengikuti ya segala ajaran, segala perintah dan larangan ya yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW gariskan kepada kita ya. Karena titik-titik ini ya. Ya. Karena sebagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita dalam kehidupan sehari-hari itu sering menemukan hal yang seperti itu teman-teman. Contoh misalkan teman-teman beli HP ya, beli HP. Tahu HP kan? Tapi kalau HP kayaknya sekarang sih udah gampang ya. Taruhlah elektronik apa nih yang susah ya? Beli elektronik atau mungkin beli kendaraan yang mewah ya. Nah, beli kendaraan yang mewah itu terkadang ada tombol-tombol atau mungkin ada sesuatu yang mana belum kita paham gitu, yang belum kita mengerti. Nah, jadi apa? Kita harus lihat buku pedoman ya, buku pedoman atau manual booknya ya. Nah, buku pedoman atau manual booknya. Nah, ketika membaca buku pedoman juga ternyata ada beberapa istilah yang belum kita mengerti gitu ya. Yang belum kita mengerti. Nah, sehingga kita butuh seorang guide. Ya. Kita butuh seorang istilahnya yang perantara lah ya, yang bisa mengajarkan kita apa sih sebenarnya yang terkandung dalam buku pedoman tersebut gitu ya. Nah, itulah ibarat kita ya terhadap agama ini ya. Jadi kendaraan mewah itu ibaratnya seperti dunia, teman-teman. Nah, dunia ini ya, ini harus kita kelola, harus kita gunakan, harus kita manfaatkan. Tapi bagaimana cara memanfaatkannya? Nah, inilah yang harus kita pikirkan, gitu kan. Jangan sampai kita salah dalam mengelola atau memanfaatkan dunia ini, ya. Kita harus bisa memanfaatkan dunia ini sebaik mungkin. Nah, lalu bagaimana kita bisa tahu sebaik mungkin itu ya, baiknya itu dari mana kita tahu ya taunya ya dari yang menciptakan bumi ini, dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an ya, telah mengutus rasul ya, 25 rasul, dan ada sunah-sunahnya ya, ada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu semua merupakan petunjuk ya, itu merupakan petunjuk. Nah, lalu bagaimana ketika kita tidak mengikuti petunjuk tersebut ya? Nah, maka yang rugi siapa ya? Kita sendiri ya, teman-teman ya. Maka yang rugi akan kita sendiri. Karena kita tidak akan bisa memanfaatkan bumi ini sebaik mungkin. Terus juga gini, jangan sampai ada anggapan ya, belajar agama Islam itu cuma buat akhirat doang. Wah, itu salah ya. Agama Islam itu bukan cuma akhirat, tapi dunia dan akhirat. Ya. Belajar agama Islam ini untuk dunia dan akhirat. Biar apa sih? Ya biar kita tuh sejahtera atau kita tuh falah ya, falah. Falah atau kemenangan, ya, menuju kemenangan. Kemenangan dunia dan akhirat. Ya apa tanda-tandanya? Ya mungkin kalau bagi seorang yang materialistis ya, atau materialism ya, mungkin akan melihat tolak ukurnya dari kebendaan atau dari kekayaan ya. Nah, tapi kekayaan yang seperti apa gitu kan. Nah, oke lah, misalkan ya sekarang ya kita lihat paham-paham atau pemikiran-pemikiran liberalis ya, komunis ya, yang mana mereka juga mengusung kesejahteraan juga kan. Nah, tapi bagaimana kesejahteraan yang diusung oleh kaum liberalis dan komunis tersebut? Ketika kaum liberalis berkuasa, ya, maka yang berkuasa adalah orang-orang tertentu, gitu ya. Karena orang liberalis itu beranggapan
semua orang itu memiliki kemampuan dan memiliki daya dan kemampuan yang sama gitu ya. Sehingga mereka melepas begitu saja, liberal gitu. Mereka akan melepaskan pada masing-masing individu. Ya. Mereka tidak melihat bahwa masing-masing individu itu ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Ya. Ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Sehingga akan ada korban-korban gitu ya. Kalau dalam liberalis itu, ya. Akan ada korban-korban. Nah, dalam agama Islam itu tidak boleh ada korban gitu kan. Korban dalam artian apa? Adanya pembodohan, adanya eksploitasi ya terhadap pihak-pihak tertentu gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu dalam agama Islam sangat dilarang ya. Nah, lalu bagaimana dengan komunis ya? Komunis pun juga demikian ya. Hanya saja komunis itu mereka menganggap semuanya harus sama ya, komunal gitu kan. Sehingga apa? Orang-orang yang memiliki kelebihan, orang-orang yang memiliki kontribusi yang lebih akan merasa tidak termotivasi. Kenapa? Karena akan sama gitu kan, dinilai sama. Sama hasilnya ya. Bayarannya akan sama. Nah, itulah komunis ya. Sehingga orang-orang yang memiliki kontribusi yang lebih, dia akan meninggalkan negara yang berpaham komunis tersebut. Nah, Cina sendiri, Cina ya, itu ternyata dari sisi pasar ya, ekonominya itu adalah liberal ya, liberal atau kapitalis. Tapi ideologinya komunis ya. Nah, itu ya. Jadi artinya apa? Artinya memang liberalis dan komunis itu tidak bisa 100%. Kenapa? Karena memang mereka tuh memiliki kelemahan. Mereka tuh memiliki kelemahan yang mana tidak bisa dijalankan, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia secara 100%. Beda dengan Islam ya, beda dengan Islam. Islam ya. Ini dijalankan 100% oleh orang ya, oleh contoh suri tauladan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Sehingga ya, apapun yang diperintah dan dilarangkan itu jalan gitu. Itu bukan sesuatu yang utopia gitu, bukan sesuatu yang khayalan. Bukan sesuatu yang khayalan. Nah, agama Islam ini sesuatu yang memang sudah dilakukan gitu ya. Dan juga agama Islam ini adalah agama dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW ya. Nah, jadi jangan sampai ada anggapan ya ada nabi yang membawa ajaran agama lain. Tidak ya. Semua nabi membawa ajaran agama Islam. Lalu bagaimana dengan ajaran-ajaran yang lain? Nah, ajaran-ajaran yang lain ya. Apabila kita mau fair, kita lihat sejarah ya. Kita akan mengetahuinya bahwa itu bukan dari nabinya ternyata. Itu adalah hasil dari orang-orang yang justru menyimpang dari nabi mereka ya. Ya, contoh misalkan Yahudi ya. Yahudi ya itu ternyata lahir agama Yahudi itu 400 tahun kemudian setelah Nabi Musa alaihissalam wafat atau meninggal ya. Nah, sedangkan ya maaf ya Nasrani pun juga demikian ya. Itu ada ketika 300 tahun kemudian ya setelah Nabi Isa alaihissalam menghilang ya atau mungkin kalau bahasa mereka itu disalib ya atau wafat ya. Dan itu pun agama Nasrani itu pun juga tidak langsung muncul begitu saja ya, tapi 300 tahun kemudian baru ada ajaran tersebut gitu ya. Dan ketika di zaman Rasulullah sekalipun ya, itu pun masih ada orang-orang yang masih hanif mengikut Nabi Isa alaihissalam agama Islam ya. Hanya saja mereka tidak bisa menyebutkan mereka itu adalah seorang muslim ya. Padahal mereka itu adalah seorang muslim. Hanya saja mereka mengikuti syariat Nabi Isa alaihissalam ya. Ketika itu Rasulullah belum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul ya. Yaitu Waraqah bin Nawfal ya. Siapa tuh Waraqah bin Nawfal? Pamannya Siti Khadijah ya, Siti Khadijah radhiyallahu anha ya.
Nah, Siti Khadijah radhiyallahu anha ya itu sering sekali berkomunikasi, berdialog, berdiskusi dengan pamannya itu ya, yaitu Waraqah bin Nawfal ya. Yang mana beliau adalah pengikut ya apa namanya? Nabi Isa alaihissalam ya. Nah, memang ya sudah skenario dari Allah juga ya. Jadi semua syariat-syariat ya yang dibawa oleh nabi-nabi ya apa namanya dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ya itu memang tidak akan bertahan lama ya, tidak bertahan lama. Artinya apa? Memang itu memang sekedar saat zaman itu saja ya. Saat zaman itu saja syariatnya ya. Syariat ya bukan agama ya, jadi beda ya. Jadi syariat itu bagian dari agama. Syariat itu adalah tata cara ya melaksanakan agama tersebut ya. Jadi syariat itu contohnya seperti sholat ya. Nah sholat ya, itu nabi-nabi sebelumnya itu juga melakukan sholat tapi dengan gerakan yang berbeda. Nah ketika diutus Nabi Muhammad SAW ya maka syariat-syariat tersebut ya yang sebelum-sebelumnya itu dihapuskan dan digantikan oleh syariatnya Nabi Muhammad SAW ya. Jadi semuanya yang sekarang ini kalau dibilang ya all new ya, apa istilahnya tuh sesuatu yang memang menggantikan semuanya gitu ya. Walaupun ada juga beberapa yang apa masih syariat sebelumnya itu syariat Nabi Ibrahim alaihissalam ya, seperti tawaf ya, seperti sa'i ya itu merupakan syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana masih apa namanya dilakukan ya dan itu dijadikan bagian dari syariat Islam ya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ya. Nah, semua nabi-nabi membawa ajaran agama Islam ya sebagaimana dalam Al-Qur'an ya wasiat nabi wasiat nabi-nabi itu wala tamutunna illa wa antum muslimun ya. Itu wasiat mereka kepada anak-anak mereka ya. Dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan agama Islam. Artinya apa? Kalian tuh harus dalam keadaan agama Islam. Kalian tuh harus terus dalam agama yang mana Allah Subhanahu wa taala ridhoi ya, yang Allah Subhanahu wa taala apa ya, relakan gitu ya. Jadi sangat jelas ya bahwa agama Islam ini adalah memang agama yang apa namanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan semesta alam ya, bukan agama buatan ya, apalagi ada yang bilang itu adalah apa ada yang bilang itu adalah Muhammadism ya, jalannya Muhammad itu ya. Nah, memang ajaran Nabi Muhammad tapi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan semesta alam ya. Nah, agama Islam ini ya ini adalah apa ya? Sesuatu yang mudah sekali dibuktikan teman-teman. Nanti mungkin ketika kita belajar dasar-dasar hukum dalam agama Islam itu Al-Qur'an, Sunnah ya, hadis ya, terus apalagi itu ijma ya. Nah, itu semua kita akan tahu, kita akan paham oh ternyata benar ya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar gitu. Ini memang harus dijalankan. Ya. Nah, itu nanti di Al-Masadirul Ahkam ya teman-teman atau dasar-dasar hukum Islam ya. Nah, itu kita akan mendalami ya apa itu Al-Qur'an, ya apa itu sunnah, ya apa itu ijma ya kesepakatan ya, lalu ada beberapa dasar-dasar agama Islam yang lain juga ya. Yang mana itu merupakan sesuatu yang telah dijalankan sebelumnya gitu ya. Nah, ini ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah agama Islam ini adalah agama semua nabi ya dan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya berupa Al-Qur'an ya kitabnya. Nah, dan juga dia adalah jalan menuju keselamatan ya. Nah, oh ya ada mau ditanyakan? Teman-teman ini nanti kalau misalnya kita putus ya, kita langsung aja gabung lagi dalam link yang sama ya teman-teman ya, dalam link yang sama, dalam tadi ya Zoom yang sama ya, karena
Khawatirnya nih nanti terputus ya, terpental, nanti kita gabung lagi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Halo? Lanjut? Oke, lanjut ya. Oke, teman-teman ya. Tadi saya sudah menyampaikan ya agama Islam ya. Saya sering sekali mengibaratkan ya agama Islam itu seperti atau ilmu ya, ilmu Allah ya. Agama Islam itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala ya, seperti sebuah lautan ya. Sebagaimana ada hadisnya juga ya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu seperti lautan ya. Ketika tangan kita mencelupkan ya ke dalam lautan tersebut, maka meneteslah beberapa tetesan air dari tangan kita ya, dan itu adalah ilmu di dunia gitu ya, ilmu dunia ya. Nah, atau ilmunya kita ya di dunia itu hanya setetes saja ya. Nah, karena ada ibaratnya seperti itu ya, seperti lautan, maka saya pun juga mengibaratkan ya, ketika kita belajar Islam itu ya kita seperti melihat lautan, teman-teman ya. Nah, melihat lautan ini seperti apa nih? Apakah baru hanya di tepian pantai ya, di permukaannya saja, atau kita sudah menyelam ke dalam ke dalam lautan ya. Nah, kalau misalkan kita hanya di tepian pantai ya, mungkin kita hanya akan mendapatkan keindahannya saja ya. Hanya akan mendapatkan ketenangannya saja ya. Hanya akan mendapatkan ketenangan ya. Nah, itu ketika kita belajar agama Islam hanya dari tepian ya, hanya dari permukaan pantai ya. Nah, lalu bagaimana ketika kita hanya di tepian? Ya lama-kelamaan bosen nggak? Ada bosennya juga ya. Kenapa? Karena kita baru hanya ada di tepian pantai. Ya namanya orang ya, kalau main ke pantai mulu kan lama-lama bosen juga kan. Nah, begitu pula dengan ketika kita belajar agama Islam ini. Pada kalanya bosen. Kenapa? Karena kita tidak menyelam ya. Kita tidak mendalami gitu ya. Kita tidak melihat lebih dalam lagi, ya lebih jauh. Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai lagi ya. Tadi ya, jadi agama Islam itu seperti lautan ya. Kita ketika belajar agama hanya pada kulit-kulitnya saja, ya mungkin ya terkadang kita merasa tenang, merasa damai gitu kan. Tapi ada kalanya kita akan bosen, ya kita akan jenuh gitu ya. Kenapa? Karena kita belajarnya baru di tepian ya. Kita belum sampai mendalami ya. Kita belum bisa mendalami, dan kita terkadang memisahkan antara agama dengan ilmu yang kita pelajari sehari-hari. Nah, ini saya lihat nih ada yang dari Vkom ya, Fakultas Ilmu Komunikasi. Terus ada yang dari teknik ya, ada yang dari farmasi ya, sipil ya. Nah, cobalah teman-teman ya. Teman-teman coba dalami agama Islam itu ya minimal dari fakultas atau prodi yang teman-teman ambil ya. Misalkan nih tentang Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, cobalah dalami itu bagaimana Rasulullah SAW itu berkomunikasi ya. Nah, bagaimana Rasulullah itu berkomunikasi dengan para sahabatnya, dengan lawan bicaranya ya. Nah, kita akan menemukan hal-hal yang istilahnya tuh di luar dugaan ya. Ternyata itu udah ada loh ya dilakukan oleh Rasulullah gitu kan. Lalu apalagi nih Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, Devito ya. Nah ini terus juga ada Fiona ya. Nah ini juga merupakan suatu hal yang sekarang itu yang lagi in ya, ekonomi syariah ya. Nah kenapa sih riba itu atau bunga itu dilarang ya? Terus kenapa sih kok ada transaksi-transaksi yang dilarang ya? Nah cobalah didalami ya. Jadi kita tuh belajar agama itu bukan sekedar mungkin ya boleh juga ya misalkan membaca Al-Qur'an ya. Tapi kita juga harus dalami juga ya. Kita harus resapi ya. Jadi jangan sampai kita tuh monoton ya. Belajar ini terus tapi akhirnya apa? Akhirnya lama-kelamaan kita juga akan bosen juga gitu kan. Jenuh juga gitu. Kenapa? Karena kita merasa kalau di mana tuh tidak ada yang tidak seimbang gitu ya, ada tidak seimbang. Para ulama salafus soleh, para cendekiawan Muslim dahulu ya, para ulama-ulama kita dahulu itu mereka memiliki kedalaman ilmu pada bidang-bidang yang banyak gitu ya.
bidang-bidang keilmuan yang sangat banyak. Seperti apa namanya Al-Khawarizmi ya, penemu angka 0, tapi beliau juga ternyata bisa juga dalam ilmu kimia, walaupun ada satu bidang ilmu yang menonjol pada dirinya ya, tapi bukan berarti dia tuh hanya satu ilmu saja yang dikuasai, ternyata dia juga banyak menguasai cabang ilmu ya. Nah, terus siapa lagi? Jabir Al-Hayyan ya. Jabir Al-Hayyan itu apa? Kimia ya. Nah, ini yang Fakultas Farmasi ini Jabir Al-Hayyan kalau salah. Al-Hayyan apa Al-Hayya ya? Al-Hayyan ya. Nah, itu ilmu kimia tuh ya. Dia jago ilmu kimia. Nah, itu adalah contoh-contoh ya, teman-teman ya. Coba teman-teman ya, kita ini sebagai generasi sekarang ya, jangan sampai kita itu kalah. Kalah dengan generasi-generasi yang dahulu. Walaupun ya ada hadisnya juga ya. Sebagai generasi ada generasiku kata Rasulullah ya, terus generasi para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ya. Artinya memang ada apa namanya? Istilahnya itu ada penurunan ya, ada penurunan kualitas ya. Tapi penurunan kualitasnya itu bukan berarti ini ya. Kalau saya anggap gini ya, penurunan kualitas itu bukan berarti kualitasnya, tapi kuantitasnya. Di zaman Rasulullah itu orang baiknya itu lebih banyak daripada orang yang buruk ya. Walaupun di awal-awal ya, yang buruknya banyak, tapi Rasulullah berhasil ya menambahkan kebaikan-kebaikan secara kuantitas, ya, secara kuantitas. Orang-orang baiknya bertambah banyak ya. Tapi sekarang kebalik ya, zaman sekarang itu orang yang baiknya itu sedikit ya. Orang yang baik itu sekarang sedikit. Mungkin ada orang-orang yang kualitas apa namanya para sahabat ya ada, tapi jarang ya. Bahkan bisa jadi dihitung dengan jari saja di muka bumi ini. Ya. Artinya ya adanya penurunan secara kuantitas. Gitu ya. Adanya. Nah, jangan sampai kita ini malah jadi orang-orang yang buruk gitu ya, orang-orang yang buruk gitu kan. Jadilah kita berusaha walaupun kita nggak sampai gitu ya, nggak sampai levelnya para sahabat gitu kan, yang mana para sahabat Rasulullah itu ya bahkan ketika bertemu jin atau setan pun diajak berantem gitu ya, setan tuh nggak ada takutnya gitu dengan yang seperti itu gitu kan. Dengan hal-hal yang seperti itu ya ada kisahnya tuh ya kalau nggak salah salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, itu pernah apa namanya ditantangin sama jin ya, diladenin dan jinnya kalah ya. Lalu siapa lagi Saifullah itu Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid itu menebas membunuh jin perempuan penunggu apa sih? Masalah itu Uzza ya, apa namanya jin perempuan bernama Uzza, itu salah satu nama sembahan bangsa Arab kayak itu ya, Mekah ya. Itu ditebas sama Khalid bin Walid ya. Ya, katanya lihat ya silakan. Kenapa mereka bisa seberani itu? Kenapa mereka bisa sekuat itu? Ya karena kekuatan iman mereka, ya teman-teman ya. Lah kita jangankan apa namanya sampai bergulat atau sampai bertarung dengan yang seperti itu gitu ya. Baru dengar suara kersek-kersek dikit aja udah bahasa ngibrit gitu kan, kabur ya. Nah, gimana nih gitu kan? Nah, ini berarti keimanan kita juga ya. Dan juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ya seperti harimau, macan ya, hewan-hewan buas. Itu oh ya, absen nanti ini ya, ini udah kelihatan kok di apa namanya nih di Zoom ya, di Zoom udah kelihatan. Nanti di grup akan saya kasih informasi ya. Nanti rekaman ini akan saya upload juga ke YouTube dan mungkin nanti bisa absen juga di akun YouTube ya. Oke, artinya balik lagi ya, generasi awalun itu tidak ada yang mereka takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika mereka bertemu hewan buas, mereka itu nggak apa ya, kalau sekarang mungkin kita lari gitu kan, malah diterkam kan. Tapi ada sebagian dari mereka ketika mereka bertemu hewan buas, mereka kayak ketemu hewan biasa aja gitu, yang namanya ketemu hewan ya kita ketemu kucing kali ya, ketemu kucing ya. Tapi di sini ada yang takut kucing nggak? Ya, ketemunya hewan-hewan jinak gitu loh ya. Bahkan ada salah seorang ulama itu ya, ketika ketemu harimau ya, ketemu macan ya, itu macannya disuruh bawain barang bawaan dia gitu kan, suruh apa namanya, suruh di apa, taruh di punggung macannya itu, harimaunya itu jangan bareng berdua ya. Bahkan ada kisah siapa ya, itu
ada seseorang ya, dia mau ke Madinah ya dulu ya. Jadi jangan bayangkan apa namanya Mekah, Madinah seperti sekarang ya. Dulu itu kan antara Mekah sama Madinah itu kan padang pasir yang tandus ya. Itu ada hewan-hewan buasnya juga loh. Ya ada harimau, ada macan ya. Nah, itu ada salah seorang sahabat kalau nggak salah ya. Itu ketemu harimau atau macan di tengah-tengah padang pasir ya. Kalau kita gimana tuh? Lari ya kan? Tapi dia enggak, santai aja gitu kan. Rasanya santuy. Kan? Temu macan santuy, bro. Nah, kita udah ngibrit ya. Jangan kan ngelihat ya, mendengar suara aumannya aja mungkin kita udah kacar-kacir ya kan. Nah, ini santuy aja gitu kan. Ketemu harimau di tengah padang pasir ya, masih santuy kan. Nah, masih santai gitu kan. Nah, malah apa? Jalan bareng berdua sampai ke pintu gerbang apa namanya Madinah ya. Kota Madinah itu berdua jalan. Sah ya kan. Kayak jalan sama kucing gitu kan, sebenarnya kucing gitu kan. Emang kucing juga sih, tapi ini gede gitu ya. Nah, itulah ya apa namanya buah keimanan ya, ketika mereka menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kok takut ya? Kenapa kok kita kok takut sama hewan-hewan itu? Kenapa kok kita takut sama makhluk Allah yang katanya ya lebih kuat daripada kita? Karena kita tuh berani sama Allah ya. Karena kita itu berani melanggar perintah Allah sehingga Allah menanamkan rasa takut kepada hewan-hewan tersebut atau kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ada perintah dari Allah untuk sholat tepat waktu. Ini enggak sholat tepat waktu. Akhirnya ketemu yang enggak takutan duluan gitu kan. Nah, akhirnya terbalik gitu kan. Akhirnya terbaliknya. Mungkin yang perempuannya ya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat tapi tidak menutup aurat ya kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Allah akan menanamkan rasa takut itu kepada selain Allah ya. Nah, akan menanamkan rasa takut kepada makhluk-makhluk Allah gitu kan. Kenapa? Karena sama Allah berani gitu ya. Karena sama Allah itu dia berani menantang gitu kan. Disuruh nutup aurat masih nggak nutup aurat ya kan. Nah, itu yang perempuan. Kalau yang laki-laki misalkan sholat jamaah ya. Nah, suruh sholat jamaah tepat waktu, ini masih pada main game, ya kan? Masih gonjreng-ganjreng main gitar, ya kan? Nah, sehingga ketemu suara-suara cekikikan di pohon, lari, ya kan? Tapi dengar suara azan berani ngebantah, ya. Dengar suara azan berkumandang, ya, masih gonjreng-ganjreng aja tuh di bawah pohon tuh. Tapi kalau dengar suara cekikikan, ya, baru tuh lari ngibrit, ya kan? Wah, ada kuntilanak, ya kan? Nah, itu kenapa? Karena ya itu karena kita berani sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kita takut sama makhluk Allah, ya. Nah, akhirnya terbalik kan? Jadi terbalik ya. Ketika kita takut sama Allah, maka makhluk-makhluk Allah yang lain akan ya takut sama kita, ya. Mereka akan tunduk sama kita, mereka akan patuh sama kita, ya. Banyak loh ya kalau kita mau lihat kisah-kisah para ulama salafus saleh ya, para sahabat ya. Kalau para sahabat itu levelnya udah makhluk-makhluk ini ya. Kalau kita baca ya makhluk-makhluk apa namanya jin gitu kan, itu udah kalah sama mereka ya. Kalau ulama-ulama salafus saleh itu kayak macan, harimau itu lewat sama mereka ya. Artinya udah yuk jalan bareng aja yuk gitu kan. Mau kemana? Istilahnya, bro, mau kemana bro? Bro Tiger ya. Bro Tiger mau kemana Bro Tiger? Bro Macan mau kemana Bro Macan? Nah, mau ke sana ayo bareng berdua. Gitu ya. Kalau kita kayak gitu, ada ya kisahnya tuh siapa ya? Ada ulama apa namanya? Saya sedikit berkisah ya. Jadi ada ulama itu dia istilahnya memberikan apa ya, nasihat ya kepada pemerintah ya. Tapi pemerintahnya itu nggak terima. Akhirnya si ulamanya itu dihukum ya. Dihukum, ceritanya mau dihukum nih ya. Ceritanya mau dihukum. Ditaruh di tengah-tengah seperti apa ya kolosium gitu ya, semacam kolosium ya, atau kolosium kan itu kayak tempat pengaduan apa kalau di Italia itu mungkin yang orang sama banteng gitu kan, ditaruh di tengah-tengah kolosium ya. Ternyata di pinggir kolosiumnya itu sudah disediakan harimau macan gitu ya, harimau ya. Nah si ulamanya itu dia nyantai aja gitu kan, dia santai aja, bahkan dia sempat terlihat seperti apa namanya berpikir gitu ya, berpikir gitu kan, sampai akhirnya si macan itu deketin dia dan jilat-jilat dia gitu kan. Nah ini kalau seandainya kita nih ya, kita ya, seandainya kita nih ya ketemu macan ya, dijilat-jilat macan itu gimana rasanya ya. Nah si ulama ini santai aja gitu kan, santuy ya. Dijilat macan masih santuy. Kita baru dijilat kucing kan kabur ya, ini dijilat macan loh ya.
Ini jilat-jilat sama macan, saya santai. Dia dan akhirnya apa? Dia elus-elus macan itu kan, harimau itu dielus-elus sama dia. Kayak udah pergi sana kata si ulama itu, karena si harimau itu pun pergi ya. Nah si rajanya ini lihat kaget, wah ini bukan sembarang orang, kan? Ini bukan orang sembarangan nih ya. Macan aja takluk. Akhirnya malah si pemerintah yang menjadi takluk sama dia, sampai-sampai dibilang gini, mohon maaf wahai apa syekh atau apa gitu ya. Apa namanya atas ini dia kesalahan dia gitu kan, malah pemerintah malah jadi ini ya kan, malah jadi apa namanya jadi takluk sama si ulama itu gitu kan, menjadi takluk sama si ulama tersebut ya. Dan akhirnya si ulama itu pun ya sudah, kalau memang kamu sudah bertobat ya sudah gitu kan. Nah, akhirnya apa, orang-orang sekitar ya pengawal-pengawalnya pun juga akhirnya takluk juga gitu kan, macan loh, harimau gitu kan, bisa takluk gitu kan. Nah, itulah salah satu contoh ya kisah apa namanya para ulama-ulama salafus soleh kita ya kan. Ya kalau sekarang ya kan macan ya, baru duit 100.000 aja udah takluk ya kan. Baru satu kardus Indomie aja itu udah pindah akidah ya. Nah, itu baru itu tuh ya, ini belum ketemu harimau nih ya. Ini belum ketemu macan, belum ketemu jin ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, Khalid bin Walid, itu yang ditemuin tuh makhluk-makhluk itu ya. Udah nggak ada rasa takutnya lagi, lewat balik-balik mah apa ini kan. Kalau kita ya jangan kan lihat ya, mungkin baru dengar suaranya aja udah lari terbirit-birit ya kan. Ya kenapa, lagi pertanyaannya kenapa gitu kan ya, lagi-lagi itu ya, kita berani ya, kita berani melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah makanya kita jadinya takut sama mereka gitu. Kalau misalkan kita takut sama Allah ya, apa yang Allah perintahkan kita jalankan ya, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita tinggalkan ya sudah, berarti kita takut sama Allah ya. Kalau kita benar-benar takut sama Allah, maka semuanya yang ada di muka bumi ini akan ditaklukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ya, untuk kita. Kenapa sih umat Islam sekarang ini kok apa namanya bisa ditaklukkan ya, karena umat Islam sekarang ini rata-rata sebagian besar ya, tidak semuanya juga ya, hampir sebagian besar itu berani melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Makanya ya maka Allah hilangkan rasa takut musuh-musuh Islam itu ya terhadap umat Islam ya. Dulu ya jangankan ketemu sama orang Islam ya, baru melihat apa ya, simbol-simbol seperti bendera atau mungkin panji ya, panji bendera ya yang dimiliki oleh orang Islam aja mereka udah lari gitu ya. Mereka tuh baru melihat benderanya aja mereka tuh udah lari gitu kan, belum ketemu orangnya, belum ketemu prajuritnya ya, itu mereka udah lari. Sekarang ya jangan benderanya ya, ketemu orangnya aja sampai-sampai orangnya dilecehkan kan, dihina kan. Nah, itu kenapa? Karena ya kitanya ya umat Islamnya ini berani sama Allah Subhanahu Wa Taala ya, berani mengubah-ubah hukum Allah Subhanahu Wa Taala demi satu apa namanya, satu gepok uang ya, demi saldo di ATM ya kan. Nah, itu yang membuat musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi berani sama umat Islam. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah bahan renungan bagi kita ya. Nah, jadi jangan sampai ada pertanyaan ya, kenapa sih kok sekarang umat Islam itu kayaknya dilecehkan kan? Kenapa ya, tanya baliklah ke diri kita masing-masing ya. Bagaimana kita terhadap hukum Allah ini, terhadap perintah Allah dan larangan Allah ya. Apa yang telah kita lakukan selama ini ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi semua itu akan kembali pada diri kita ya, baik pada diri kita, dan kita lihat standarnya ya, yaitu standarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW ya. Nah, agama Islam ini adalah standarnya ya. Kalau kita tidak ada standar, kita tidak punya patokan, maka kita akan menjadi bias. Kita akan membuat apa namanya, istilah-istilah atau terminologi-terminologi sesuai dengan kehendak kita ya, sesuai dengan kehendak kita. Contoh misalkan ya, sekarang mungkin ada istilah gaul gaul apa sih gaul, anak gaul gitu kan. Dibilang istilah anak gaul itu kalau sudah misalkan mohon maaf nih pacaran kan, dibilang anak gaul itu nggak gaul loh gitu kan,
apa, misalkan nggak jam berduaan dengan lawan jenis segala macamnya ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu istilah ya. Istilah itu lahir kenapa? Karena dari kejahilan, dari kebodohan kita ya, dari kebodohan kita, karena kita tidak punya standar ya, kita nggak punya patokan yang mizurnya itu apa ya, ukurannya itu apa gitu kan. Nah, agama Islam ini yang menjadi mizurnya, yang menjadi patokannya ya, yang menjadi standarnya ya. Nah, sehingga jelas baik dan benar. Jadi tidak bisa juga sebagaimana di acara televisi ya, kami serahkan kepada pemirsa ya di rumah masing-masing gitu ya. Nggak bisa gitu juga ya. Kenapa? Karena pemirsa di rumah itu masing-masing punya pribadi yang berbeda-beda, punya standar yang berbeda-beda. Nggak bisa diserahkan pada orang-orang yang memiliki perbedaan tersebut kan. Nah, jadi harus ada standarnya yang jelas ya, yaitu Islam ya. Nah, nanti ada lagi istilah apa? Modern ya, pakaian modern ya. Pakaian modern itu nggak nutup aurat, terbuka gitu kan. Semakin terbuka dibilang semakin modern. Ya. Berarti kalau seperti itu ya, berarti hewan itu lebih modern daripada manusia ya. Kenapa? Karena hewan itu lebih terbuka pakaiannya. Bahkan mereka tidak pakai pakaian kan. Manusia pakai pakaian, hewan tidak pakai pakaian kan. Nah, berarti kalau misalkan patokan modern itu, pakaian modern itu dari keterbukaan, ya berarti hewan itu jauh lebih modern daripada manusia ya. Nah, itu ya kan akibat dari kejahilan, kebodohan kita ya kan, membuat istilah-istilah sendiri ya, membuat terminologi sendiri ya. Nah, itu pun juga sebenarnya udah pernah ada dulu ya, sebelum Rasulullah SAW itu dilahirkan dan diutus ya, menjadi seorang nabi dan rasul. Istilah-istilah itu udah ada, istilah-istilah yang membuat sendiri ya, seperti apa namanya, kesucian ya. Mereka menganggap sesuatu kesucian itu ketika mereka membunuh anak perempuan mereka ya. Nah, itu kan istilah yang mereka buat-buat kan. Terus kesatriaan ya, satria bukan motor ya. Apa namanya? Mereka menganggap satria itu ketika mereka berperang ya. Kalau sekarang tuh istilahnya apa? Senggol bacok, nyenggol gue bacok. Nah, apa namanya? Itu kan istilah-istilah jahiliyah ya, istilah-istilah bodoh gitu kan. Bilang agar dibilang apa? Sekarang itu jagoan kan. Agar dibilang jagoan nih. Gue jagoan nih lo, nyenggol gue habis lo kan. Nah, itu kan sebenarnya udah ada, dulunya tuh sudah ada ya. Dulu nggak ada, hanya saja mungkin sekarang ada gadget ya, mungkin sekarang ada motor, ada mobil ya. Dulu mungkin nggak ada ya, dulu mungkin adanya pedang, perisai kan. Nah, tapi itu semuanya ada, secara substansinya itu ada teman-teman ya. Ya, itu semuanya itu ada. Jadi secara substansinya sama, gitu ya. Secara substansinya sama. Ketika kita jauh dari agama Islam ini, maka kita menjadi jahiliyah, menjadi bodoh ya. Nah, kita akan menjadi apa namanya, membuat istilah-istilah sendiri ya. Nah, dan memang ini butuh mujahadah, butuh usaha ya teman-teman ya. Kita semua ya, saya pun juga ya, butuh mujahadah yang kuat gitu kan, agar kita bisa istiqomah pada agama Islam ini ya. Karena memang godaan ya, memang apa istilahnya itu, rayuan ya, itu memang sangat kuat ya kan, sangat kuat ya. Sebagaimana dulu ya bangsa Arab ya, yang mana mereka itu adalah pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut Nabi Ismail alaihissalam, mereka pun juga ketika tidak di maintenance ya, atau dipelihara secara baik, mereka pun juga melenceng juga kan akhirnya ya. Bangsa Arab itu akhirnya melenceng juga ya, ketika mereka itu tidak di maintenance secara baik ya. Ketika diutusnya Rasulullah pun kan keadaannya sudah hampir-hampir ini kan, hampir-hampir apa ya, kalau dibilang tuh terbalik gitu ya kondisinya ya, dibandingkan dengan kondisi di zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Memang kita harus terus bermujahadah teman-teman. Ini memang tantangan kita ya. Memang tantangan kita. Terus gini, pertanyaan lagi, ngapain sih Pak? Itu kan nanti bahasanya di akhirat. Itu juga kalau akhiratnya ada Pak. Nah, ada juga yang istilahnya itu nantangin lagi ya. Akhirnya ada, akhirat itu ada nggak sih? Oke, kalau misalkan kamu ragu sama akhirat, ya, misalkan kamu ragu, coba kamu lihat kondisi di dunia, ya, kondisi di dunia. Coba lihat flashback sejarah para sahabat Rasulullah, ya. Bagaimana kondisi mereka, perekonomian mereka, ya, sejahtera mana sekarang sama mereka, ya. Nah, pelajari sejarah itu secara baik, ya. Ternyata jelas mereka lebih sejahtera daripada kita, ya. Kalau kita lihat sejarah, ya. Bahkan ya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, saya pernah membaca ya itu gaji seorang guru
paling rendah itu adalah 20 juta. Itu pun tahun berapa tuh ya? Dengan kurs dinar berapa waktu itu ya? Kalau sekarang kayaknya udah lebih deh. Karena kan kurs dinar terus naik ya. Itu sekitar 20 juta. Itu gaji seorang guru paling rendah, teman-teman ya. Itu 20 juta gajinya sebulan ya. Nah, kalau sekarang itu 20 jutaan itu adalah guru besar ya. Bukan guru kecil atau guru yang paling bawah ya. Nah, itu sejahteranya ya. Kita mau nantangin apa lagi? Dibilang nggak sejahtera ya. Dibilang apa? Islam itu cuma akhirat doang. Nah, itu jawabannya udah ada ya kan. Itu buktinya ya. Nah, terus kita masih ragu apa lagi gitu kan. Kita mau bilang apa lagi? Dunia saja sudah sukses gitu teman-teman ya. Apalagi akhirat ya. Ini bagi orang-orang yang masih ragu terhadap akhiratnya. Jadi dibilang akhirat itu apa namanya khayalan ataupun apa gitu kan. Nah, lihat nih ya sejarahnya di dunia aja udah sukses gitu loh ya. Di dunia saja sudah sukses, masih mau nantangin lagi gitu kan. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ya itu ada tuh ya. Jadi anak yang baru lahir itu sudah dapat tunjangan kalau tidak salah sekitar 2 juta ya secara rupiahnya itu kayak sekarang udah lebih ya. 200 dirham ya. 200 dirham. 1 dirham itu udah sekitar 100 ribuan lah ya. 100 ribu berapa gitu. Taruhlah 100 ribu deh. 1 dirham ya. Berarti 2 jutaan ya. 2 juta. Anak baru lahir itu udah punya rekening ya. Udah dibuatin rekening kalau istilah sekarang kita tuh ya. Dibuatin rekening di bank BUMN ya. Senilai 2 juta. Baru lahir trot ya. Udah dapat duit 2 juta ya. Kalau sekarang kita baru lahir ya. Nah, jangan dilanjutin deh ya. Sedih dengarnya ya. Nah, nah itu mau bilang apa lagi ya? Mau bilang apa lagi? Mau bilang apa lagi sekarang kita ya? Mau bilang akhirat doang ya? Mau bilang Islam itu cuma nanti hayalan ya? Nah, sejarahnya udah jelas kok ya. Sejarahnya udah ada di dunia aja mereka sudah sukses ya. Mau nantangin lagi gitu kan. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, oh ya ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, atau ada yang mau curhat tentang apa nih, Pak? Saya bingung nih saya di prodi ini Islamannya apanya ya gitu ya. Boleh juga sih ya, misalkan apa nih? Saya tuh ya saya awalnya itu berpikiran gini teman-teman. Oh ternyata kayaknya yang memang banyak harus diislamisasikan atau apa itu ilmu itu diislamkan itu kayaknya yang bagusnya itu memang ilmu sosial nih, kayak ilmu eksakta itu atau ilmu pasti itu kayaknya memang udah fitrahnya Islam gitu. Tapi ternyata nggak juga teman-teman ya. Ternyata nggak juga. Ternyata ilmu yang eksakta juga itu ternyata banyak yang melenceng ya dari Islam ya. Seperti ilmu kedokteran, ya, ilmu kesehatan, ya, itu ternyata banyak juga ya yang tidak sesuai dengan sunnah-sunnah. Akhirnya apa? Dampaknya itu malah lebih bahaya lagi, ya. Dampaknya itu malah lebih parah lagi, ya. Mungkin kalau ekonomi ya, kalau background saya ini ekonomi Islam, ekonomi syariah, kan kalau ekonomi syariah itu kan anti riba, gitu kan, tidak boleh menggunakan riba. Memang efek riba itu memang luar biasa, ya. Kalau dibilang 7 turunan, mungkin dia sampai 10 turunan, gitu ya. Apa namanya efeknya itu ya. Nah, itu secara ilmu sosial gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan apa namanya ilmu-ilmu yang pasti gitu, ilmu-ilmu yang eksakta seperti farmasi ya, seperti kedokteran, terus apa lagi teknik sipil ya. Nah, ini teknik sipil ya, sipil tentang ini ya, pembangunan apa sih? Arsitektur ya, sipil ya. Bener nggak? Tadi saya lihat ada yang sipil tuh mana tuh? Dava Rafli ya. Betul nggak, Dava? Pak? Infrastruktur, Pak. Infrastruktur ya. Nah, infrastruktur misalkan apa namanya? Membangun apa ya? Membangun contoh misalkan membangun rumah-rumah ibadah ya, terus apa lagi? Jalanan ya, jembatan ya. Nah, terutama rumah ibadah lah itu ternyata ya saya pernah dengar dari salah seorang ustadz ya. Ternyata bangunan-bangunan yang dibangun oleh para apa namanya penguasa-penguasa Islam ya, penguasa-penguasa Islam itu mereka bangunannya itu wangi ya, wangi semuanya, tapi nggak ada parfumnya. Nah itu gimana caranya tuh ya? Kalau mau masuk ke dalam masjid mereka ya,
itu mereka wangi ininya, ya di dalamnya itu wangi. Tapi anehnya, ya bukan anehnya sih, memang belum ada ya, belum ada pengharum ruangan, tapi bisa wangi gitu. Ya. Kalau sekarang kan kita udah ada pengharum ruangan kan, yang biasanya nyemprot berapa menit sekali itu ya, yang efek negatifnya ada juga itu ya, efek negatif apa namanya akibat semprotan itu ya. Nah tapi kalau mereka tuh enggak, mereka tuh wangi ya, bisa wangi. Nah itu salah satu contohnya aja, itu walaupun banyak ya, bagaimana apa namanya pembangunan yang mereka lakukan itu ya. Bahkan ketika Andalusia runtuh ya, itu yang namanya Spanyol, Andalusia, itu apa ya istilahnya, apa sih, terabaikan apa ya, tidak terurus lah selama 200 tahun ya. Mereka sendiri pun akhirnya menyesal juga gitu kan, kenapa mereka menghancurkan peradaban. Ada De Vito, terus Al-Karim IT ya. Nah ini IT, Avandi Iksan Al-Karim IT ya. Nah ini IT juga bagus nih. Ini IT ini dia bisa apa ya, kalau dibilang tuh menggantikan semuanya ya. Bank ya itu bisa jadi IT dan fintech ya. Jadi tidak membutuhkan ruang dan waktu ya, dengan IT itu ya kita bisa belajar ya tanpa harus tatap muka ya, dengan media Zoom ini ya. Nah, lalu bagaimana dengan konsep Islamnya IT ya? Nah, apa saja yang harus diperhatikan dalam IT ini ya? Nah, itu juga merupakan suatu apa ya, PR juga tuh ya buat umat Islam ya, karena ketika umat Islam itu memegang sebuah ilmu ya, itu tidak seperti yang lainnya gitu ya. Biasanya ada sesuatu tanggung jawab moral gitu ya. Ketika mereka memegang ilmu itu ada yang mau ditanyakan lagi, atau mungkin gini ya teman-teman, mungkin ini untuk ini deh ya, tugas kita ya, tugas kita. Tadi kan saya sudah sedikit banyak sudah menyampaikan ya tentang background ilmu pendidikan teman-teman di sini ya. Ada yang dari Fakultas Ekonomi Bisnis, begitu nanti Ekonomi Syariah, itu apa ekonomi syariah misalnya tadi ya, anti riba, nafsi riba itu nggak boleh karena ini efeknya seperti ini gitu ya. Terus ada yang Fakultas Farmasi ya, pengobatan yang itu ada pengobatan cara Nabi ya. Nah, itu bagaimana tuh ya pengobatan cara Nabi ya. Itu ada kitabnya ya. Nah, itu kita sebagai seorang beragama Islam ya, sebagai seorang muslim ya, harusnya kita mendalami terus tuh ya, jangan sampai ada anggapan tadi ya, Islam hanya untuk akhirat saja ya. Islam hanya untuk nanti saja ketika sudah meninggal ya. Nah, jangan sampai ada anggapan seperti itu ya. Nah, ya akhirnya apa yang ada sekarang itu jadi semuanya terbalik ya teman-teman ya. Sekarang itu jadinya semua itu terbalik. Justru orang-orang yang di luar Islam itu ya, mereka mendapatkan nilai-nilai Islam. Contoh misalkan salah seorang ustadz ya, itu pernah cerita dia ikut seminar motivasinya Anthony Robbins nggak salah ya, itu yang motivator dari luar negeri itu ya. Nah si ustadz itu dia ikut motivasi itu sampai akhir, sampai acaranya itu selesai. Begitu di penghujung acara si Anthony Robbins itu ya, itu bilang gini, para peserta semua ya, ini bahasa kita gitu ya, para peserta semua, ini ada hal yang paling penting di akhir acara ini. Tanpa ini gitu ya, tanpa ini maka sia-sialah ilmu yang kemarin saya ajarkan kepada para peserta semua di sini gitu kan. Artinya ini intinya. Nah, apa itu ya? Nah, intinya adalah kata si Anthony Robbins ya, tahu kan Anthony Robbins ya, motivator internasional itu ya, Anthony Robbins. Nah, tapi dia bukan beragama Islam ya, dia bukan seorang Muslim. Dia bilang gini, rekan-rekan semua, ini adalah intinya. Ya. Intinya itu rekan-rekan harus mengikhlaskan atau memaafkan ya semua orang yang rekan-rekan di sini kenali ya, setiap mau tidur ikhlaskan, maafkan mereka ya. Nah, jadi intinya katanya, motivasi saya itu adalah setiap mau tidur coba ikhlaskan, coba maafkan orang-orang yang rekan-rekan kenal gitu ya. Nah, nggak teman-teman, ini tuh amalannya siapa? Ini tuh amalan kalau tidak satu Mus'ab bin Umair, yaitu salah seorang sahabat Rasulullah SAW ya.
yang dijamin masuk surga. Karena apa? Karena dia memaafkan seluruh saudara-saudaranya setiap menjelang tidur, ya. Tapi kita tahu nggak itu? Nggak tahu kan? Tahu ini dari siapa? Anthony Robin, ya. Anthony Robin dari mana? Ini dari Islam, ya. Taunya walaupun dia bukan seorang Muslim, ya. Artinya, ya, kita itu terkadang merasa Islam itu kuno, Islam itu ketinggalan zaman, ya. Apa sih Islam nutup-nutup aurat bagian perempuannya gitu kan? Apain sih pakai kerudung? Panas gitu kan? Apain sih ini itu, ya kan? Kan nggak enak, nggak nyaman, nah, ya kan? Nah, itu anggapan-anggapan kita. Ternyata justru mereka yang luar Islam itu mereka mengambil nilainya itu dan menamakan atau istilahnya apa? Mengklaim ya. Mereka mengklaim itu hasil dari mereka padahal bukan, ya. Mengklaim itu dari mereka padahal bukan. Nah, oleh karena itulah teman-teman ya, kita harus termotivasi kembali ya, kita mendalami Islam lagi, kita belajar Islam lagi secara baik ya, secara benar gitu kan. Hati-hati juga dalam mencari guru ya, karena berbagai macam apa namanya ya sekarang udah bahaya lah ya, berbagai macam aliran-aliran yang tidak jelas ya. Semoga kita terhindar dari itu. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Kalau memang tidak ada, kita tutup saja ya teman-teman ya. Ini sudah hampir 9:30 ya. Kita tutup dengan doa dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.